apakah perlu melakukan hal seperti ini di tengah situasi seperti sekarang misalnya? Pada saat pemerintah menganjurkan terjadinya efisiensi anggaran di semua sektor. Pemerintah sedang punya hajat besar untuk ini, itu, tiba-tiba melakukan hal seperti ini. Tepat nggak sih itu? Dan saya kira kemarahan publik dalam isu korban dengan dana APBN kemarin itu ya valid. Valid itu kemarahan rakyat itu. Tapi Anda nggak bisa lagi kalau hidup di Eropa loh ya. Anda tiba-tiba memotong sapi di halaman masjid, nggak mungkin itu Anda lakukan itu. Nggak mungkin Anda lakukan itu. Otoritas menyangkut ajarannya, doktrinnya, benar salahnya, halal haramnya, fatwa hukumnya, ini semua ada pada agama itu. Otoritas negara sebatas hanya otoritas administratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lesehan by The Authority. Bersama the one and only, seperti biasa, Mas Ulil Absar Abdallah. Kemarin Idul Adha di mana, Mas? Saya kemarin Idul Adha di Bekasi. Punya rencana pulang ke daerah tetapi batal. Jadi saya kemarin melewatkan Idul Adha di Jakarta sendirian bersama anak saya karena istri saya pulang ke daerah, pisahan untuk sementara. Soal Idul Adha kemarin ada beberapa isu-isu yang menarik sebenarnya buat kita berbincangkan, meskipun mungkin udah agak lewat ya, masih tapi kayak tetap relevan karena seperti biasa kalau didiskusikan sama Mas Ulil jadinya tarik ke hulu dulu. Saya menarik menunggu tanggapan dari Mas Ulil soal beberapa ulama kontemporer di Timur Tengah yang beberapa waktu terakhir itu mendiskusikan soal pemotongan hewan kurban di masjid-masjid itu sudah dianggap menyalahi syariat karena waste management tidak baik dan kemudian ada potensi dia mengalirkan darah kemana-mana dan jadi penyakit gitu-gitu, Mas. Mas Ulil melihat fikih kontemporer yang mendiskusikan isu-isu lingkungan dan trennya berkaitan dengan kurban tuh gimana, Mas? Saya kira kritik-kritik itu valid, ya. Kritik-kritik itu valid dan terus terang dampaknya ada. Sekarang ini saya lihat ya di masjid kompleks saya, itu penyelenggaraan korban atau eksekusi korban ya, itu lebih rapi sekarang. Dulu mungkin kurang rapi ya, artinya darah berjajaran di mana-mana, kemudian pengelolaan sampahnya ya, atau waste-nya itu kurang baik, sehingga mungkin menimbulkan dampak-dampak kesehatan yang kurang sehat ya. Kritik-kritik itu kan makin banyak dikemukakan oleh para kalangan ya, oleh publik ya. Termasuk misalnya kritik terhadap apakah tidak perlu dipertimbangkan soal jumlah hewan yang dikorbankan itu. Dulu saya juga termasuk yang melontarkan kritik semacam ini, tapi kemudian dalam perkembangan saya berpikir agak berubah ya. Misalnya ada yang mempersoalkan kenapa sekarang ini ada semacam perlombaan memperbanyak korban antar masjid ya, dan seterusnya. Ya kritik-kritik itu semacam valid ya. Tidak semua benar, tetapi juga tidak semuanya salah. Tapi intinya adalah bahwa kritik-kritik ini kemudian membuat panitia korban di masjid-masjid, terutama di perkotaan, itu makin memperbaiki performance-nya atau kinerjanya. Termasuk membagikan daging tidak pakai plastik sekarang. Ya, sekarang ini pembagiannya makin rapi, panitianya makin bagus. Misalnya di masjid kompleks saya, itu mereka begitu hati-hati untuk mengelola dampak-dampaknya ya, misalnya darahnya dan segala macam, itu dikelola dengan sangat baik. Begitu mereka selesai mengurus semua hewan korban ini, bersih semua.
bersih semua, langsung bersih semua. Saya melihat ada perbaikan di dalam penyelenggaraan kurban ini. Memang aspek higienis ya, kesehatan bagi saya tidak bisa diabaikan. Nggak bisa diabaikan. Termasuk misalnya praktek penyembelihan hewan itu sendiri. Mungkin lama-lama kita juga harus harus memperbaiki lah. Sekarang ini kan kesadaran tentang hak-hak hewan kan makin tinggi. Iya. Kita nggak bisa menghindari itu. Ada istilah animal cruelty. Ada animal right dan seterusnya. Umat beragama di satu via, umat beragama itu punya punya tradisi, yaitu yang dalam tradisi Islam disebut dengan syiar agama, syairuddin. Jadi agama ini harus kelihatan hadir di tengah kehidupan sosial. Ini kan salah satu ciri agama yang kita nggak bisa, kalau Anda belajar sosiologi agama, Anda nggak bisa menghindarkan salah satu dimensi penting dalam agama, yaitu dimensi sosialnya. Kita di sini tidak bisa bicara agama sebagai semacam sekedar keasyikan individual di dalam bermeditasi, berkomunikasi dengan Tuhan. Agama yang begitu sangat personal, yang dalam istilah Ibnu Arabi dia dalam bahasa Inggris disebut dengan alone with the alone, sendirian dengan yang maha sendiri. Yaitu munajat. Ya. Memang agama di dalamnya ada aspek alone with the alone. Sendiri dengan yang maha sendiri. Sifatnya sangat personal. Personal sekali di dalam zikir, di dalam sholat malam. Tetapi itu hanya satu dimensi saja. Dimensi agama yang lain adalah yaitu syiar agama. Agama harus kelihatan di dalam kehidupan sosial. Kenapa agama harus kelihatan dalam kehidupan sosial? Ini kalau kita mengikuti logika umat beragama dan sosiologi agama pada umumnya. Karena masyarakat beragama itu menginginkan agar kehadiran agama di dalam ruang sosial ini membentuk kesadaran kolektif. Karena kalau tidak ada kehadiran yang sifatnya tampak secara kolektif, agama ini tidak bisa membangun kesadaran kolektif pada anggota-anggotanya. Samalah dengan dalam konteks negara ya. Di dalam negara modern itu ada ritual-ritual tertentu untuk membangun kesadaran kolektif. Misalnya acara tahunan untuk memperingati hari kemerdekaan. Atau hari lahir Pancasila ya. Hari Pancasila barusan kemarin kan. Negara modern itu meniru agama di dalam menciptakan ritual-ritual ini. Kenapa itu? Karena itu untuk menanamkan apa yang disebut dengan public virtues. Kebajikan-kebajikan publik, kebajikan-kebajikan kenegaraan. Iya. Menghormati warga negara, sesama warga negara misalnya, menghormati perbedaan dan seterusnya. Itu kan public virtues, nilai-nilai publik yang dibangun melalui ideologi negara, Pancasila dalam konteks negara kita, yang itu ya selain diajarkan di kelas, itu harus ditanamkan melalui ritual publik itu. Tapi value personalnya kan nggak ada Mas di negara itu. Memang tidak ada. Kalau negara itu murni murni ritual untuk menunjukkan sesuatu secara publik. Tapi mungkin aspek atau dimensi personalnya memang kurang. Dalam proses dari... Tidak ada munajat untuk negara kan nggak ada. Karena tidak ada Tuhan dalam negara. Iya. Tapi dalam agama kan ada munajat, ada sholat malam dan segala macam. Nah, orang-orang yang sedang ada di dimensi yang sangat personal tadi, pada saat kemudian berada pada realitas yang lebih intersubjektif di ruang publik dan sebagainya, kan ada tendensi untuk mendorong kayak keyakinan yang dia miliki secara personal itu untuk jadi keyakinan publik, Mas. Ya, makanya agama itu mengenalkan namanya syiar agama, syairuddin, salah satunya korban itu. Jadi syiar agama harus kelihatan secara publik. Untuk membangun kesadaran kolektif bagi warganya, bagi anggotanya, bagi membernya, bagi sesama orang beriman. Semua agama begitu. Kecuali agama yang memang murni agama meditasi ya.
saya nggak tahu apakah ada agama yang murni meditasi. Mungkin ada, tapi tidak banyak ya. Hampir semua agama itu ada tanggung jawab dakwah ya di setiap agama. Jadi ada mengenalkan ritual-ritual tertentu atau tindakan-tindakan bersama, entah jamaah, entah makan-makan bareng dalam acara tahlilan atau kumpul-kumpul, begitulah. Nah, syiar ini penting. Syiar ini penting. Bagi sebagian orang yang tidak percaya kepada agama, syiar agama ini dianggap nonsens. Ya enggak apa-apa kalau mereka punya pandangan seperti itu, enggak apa-apa. Tapi kaum beragama berkepentingan untuk membangun kesadaran kolektif melalui ritual-ritual sosial seperti ini. Kalau kurban presiden pakai APBN itu bagian min sya'airuddin itu atau bukan? Nah, itu kita membicarakannya terpisah itu. Kita bicara dulu korban ini ya. Memang korban ini penting dalam konteks agama karena ini bagian dari syiar agama. Tetapi juga praktek korban itu juga harus dinamis, menyesuaikan dengan kesadaran sosial yang berkembang pada saat itu. Misalnya soal kesadaran mengenai animal right atau animal cruelty. Ini nggak mudah untuk mengatasinya. Sekarang ini ada tabrakan tanda kutip ya, dua kesadaran. Kesadaran sekuler modern yang mereka ini menekankan pentingnya binatang diperlakukan secara apa namanya? Bukan secara manusiawi, secara hewani. Secara hewani. Sebaik-baiknya sehingga tidak menimbulkan kesakitan pada mereka. Sebetulnya ini sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena dalam ajaran Islam itu kita kenal ajaran mengenai ihsan. Ihsan itu berbuat baik terhadap segala hal, termasuk kepada hewan. Jadi Nabi itu menggambarkan contoh ihsan secara konkret. Ihsan itu artinya berbuat baik. Bukan doing justice ya. Doing good to others. Itu ihsan, termasuk kepada binatang. Nah, contoh konkret yang dipakai oleh Nabi untuk menggambarkan ihsan adalah kalau kamu hendak menyembelih hewan, maka tajamkanlah pisau kamu. Jangan sampai kamu menyembelih hewan dengan apa namanya, alat yang tumpul. Karena itu menimbulkan kesakitan pada hewan. Itulah salah satu bentuk dari ihsan. Dan ihsan itu dimensi penting di dalam trilogi dalam Islam, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Kan? Artinya sebetulnya Islam sendiri menghendaki praktek penyembelian hewan itu dilakukan secara beradab, tanda kutip lah ya, beradab begitu. Nah ini pertanyaannya, di dalam kesadaran modern sekarang ini kan orang mulai mempertimbangkan apakah mempertontonkan penyembelian hewan kepada publik di tengah-tengah masyarakat itu sesuatu yang bisa ditoleransi atau tidak. Nah, kalau di Eropa Anda nggak bisa melakukan itu. Harus di rumah pemotongan hewan yang certified ya? Iya. Jadi menurut saya nggak tahu kalau di Eropa bagaimana prakteknya karena saya belum pernah menstudi mengenai hal ini, tapi bisa ditanyakan kepada teman-teman Muslim yang tinggal di sana ya. Tapi Anda nggak bisa lagi kalau hidup di Eropa loh ya. Anda tiba-tiba memotong sapi di halaman masjid, nggak mungkin itu Anda lakukan itu. Nggak mungkin Anda lakukan itu. Kalau di Eropa Anda harus menyembelih hewan ya di tempat penyembelihan hewan. Nah sekarang pertanyaannya, terus syiar agamanya di mana? Kalau di sini kan syiar itu dimaknai orang kumpul. Melihat hewan disembelih, kemudian dipotong-potong, dibagikan secara terlihat, secara publik gitu kan. Orang bisa menyaksikan tradisi yang ada nilai dakwahnya. Ada nilai dakwahnya dan seterusnya. Mungkin di sini itu masih relevan dilakukan seperti itu. Tapi kalau Anda di negara-negara yang sudah mengenal konsep mengenai animal cruelty, apa istilahnya itu, kekejaman terhadap hewan, Anda nggak bisa lagi mempraktekkan kurban dengan cara yang diselebrasi sebetulnya.
yang Anda lihat di Jakarta ini atau di kampung-kampung, nggak bisa. Nah, ini termasuk isu yang sering disebut dengan fiqhul aqalliyat ya. Fikih bagi orang-orang Islam yang hidup sebagai minority di negara-negara Barat misalnya. Nah, tantangan di sana adalah bagaimana Anda berkorban, ini bagian dari syiar agama, tapi bagaimana melakukan reinterpretasi terhadap konsep syiar itu sendiri. Jadi syiar tidak harus dimaknai, kelihatan nyembelih di depan banyak orang. Tapi syiar di sini ya, syiar itu bisa ditunjukkan dengan cara pembagian daging kepada orang-orang yang memang membutuhkannya. Jadi syiarnya di situ, tapi tidak syiar berarti Anda harus nyembelih hewan itu di depan banyak orang. Karena jelas tidak mungkin. Anda nggak mungkin melakukan hal itu di negara-negara Barat ya, nggak mungkin. Anda bisa ditangkap oleh polisi kalau melakukan itu ya. Nah, pertanyaannya, apakah nanti di Indonesia tidak akan terjadi evolusi ke arah yang sama? Karena sekarang ini sudah mulai kesadaran mengenai animal cruelty sudah mulai berkembang di kalangan generasi Z kan? Iya. Nah, ini makanya ini bagi saya ini salah satu tantangan umat beragama, bagaimana praktek-praktek keagamaan ini tetap dipertahankan, ya, tetapi eksekusinya harus menyesuaikan dengan kesadaran yang berkembang pada saat itu. Sudah ada juleha namanya, juru sembelih halal, ya, certified butcher. Benar, sekarang ini itu juga termasuk hal yang penting diperhatikan. Anda nggak bisa lagi meng-hire siapa saja untuk menjadi jagal kan? Jagal harus certified. Dan itu ada parameternya. Jadi makin ke sini parameter penyembelihan yang halal itu selain halal juga harus memenuhi parameter-parameter penyembelihan yang tidak menimbulkan kesakitan kepada hewan. Mas Ulus setuju nggak tuh semua instrumen-instrumen yang berkaitan dengan profesi tapi menyangkut isu-isu keagamaan kemudian disertifikasi, misalnya sertifikasi dai, sertifikasi imam masjid misalnya, atau sertifikasi gini, sertifikasi itu semangatnya adalah baik karena menjaga kualitas. Ya, sertifikasi ini kan bisa diselewengkan juga. Ya. Bisa diselewengkan juga. Apa sih yang tidak bisa diselewengkan di Indonesia ini? Atau tidak perlu, nggak ada bisa. Apa sih yang tidak diselewengkan? Indonesia ini kan negara yang kreatif menyelewengkan semua regulasi. Terus terang saya heran tuh. Ya mungkin di negara lain juga yang sama terjadi ya. Tapi terus terang saya heran, di Indonesia itu segala regulasi kok diselewengkan, ini gimana? Mula-mula niatnya bagus, misalnya kayak sertifikasi, standarisasi, itu kan niatnya bagus. Tapi begitu dijalankan, diselewengkan itu. Dimonetisasi, tanda kutip ya. Dimonetisasi, diuangkan. Nah oke, kembali kepada regulasi dan sertifikasi, saya setuju. Sertifikasi itu bagian dari memperbaiki praktek-praktek sosial yang semula dianggap tidak tepat ya, kemudian dikontrol sehingga ditingkatkan kualitasnya. Saya setuju sertifikasi itu, termasuk sertifikasi jagal ya. Sertifikasi jagal itu bagi saya itu penting. Nggak terhindarkan, cepat atau lambat begitu kehidupan kita makin modern, itu segala hal akan disertifikasi, diregulasi, Itu nggak bisa dihindarkan. Nah, ini isu serius bagi orang beragama. Di satu pihak, Anda punya ajaran agama yang diwarisi dari generasi ke generasi, bersumber dari wahyu, dari firman Tuhan, tapi kemudian Anda berhadapan dengan situasi yang berbeda. Kadang-kadang Anda tidak bisa menerapkan ajaran-ajaran yang tertuang dalam wahyu ini secara harafiah pada era tertentu. Iya. Karena konteks sudah berubah. Seberapa jauh itu Mas negosiasinya bisa dilakukan? Nah, negosiasi ini tidak gampang dan tidak bisa dirumuskan dalam satu dalam satu dosis yang
one size for all ya. Satu ukuran. One size fits all. Ya, one size fits all gitu nggak bisa. Masing-masing masyarakat punya caranya sendiri untuk negosiasi. Negosiasi antara nilai-nilai agama dengan konteks yang berubah itu. Ya, contohnya yang lain adalah misalnya isu soal dulu ya, pernah ada kontroversi. Apakah pernikahan yang tidak dicatat dalam dokumen negara itu sah atau tidak? Itu pertanyaan dulu ketika pemerintah Orde Baru pada tahun 74 mengenalkan undang-undang perkawinan untuk pertama kali. Itu kan lalu ada satu pasal yang mengharuskan perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang registered, yang tercatat oleh negara. Cerai juga sama. Tapi di dalam fikih dalam aturan hukum Islam kan tidak ada namanya syarat sahnya nikah itu harus dicatat oleh negara. Bagaimana ini? Ini juga menimbulkan pertanyaan. Anda nggak bisa lagi sekarang ini nikah tanpa catatan KUA, sipil, betul. Tanpa KUA atau catatan sipil, nggak bisa lagi. Padahal dalam ajaran agama tidak ada namanya pencatatan negara. Nah di sini dilakukanlah semacam penafsiran ulang kan, lalu dikenal yang disebut dengan dalam istilah teori politik Islam disebut dengan siasah syariah, kebijakan politik keagamaan oleh negara. Nah di dalam kerangka siasah syariah, imam atau penguasa itu diberikan hak untuk mengadopsi, membuat kebijakan-kebijakan tertentu, siasah syariah, sesuai dengan tuntutan kemaslahatan pada waktu itu. Kemaslahatan untuk rakyat. Lalu lahirlah kaidah yang dikenal itu, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan imam untuk rakyat itu harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Kemaslahatan siapa? Ya kemaslahatan semua pihak. Kaidah ini itu bunyi awalnya sebetulnya adalah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tidak hanya maslahatul ra'iyah saja, maslahat banyak pihak, termasuk maslahat binatang, maslahat lingkungan, maslahat negara juga, ya kan? Kan maslahat kan banyak, tidak hanya rakyat saja. Misalnya negara perlu membangun, kan kemaslahatan juga. Ya nanti kembalinya kepada rakyat. Jadi negara itu diberikan hak atau penguasa diberikan hak untuk membuat kebijakan sesuai dengan kemaslahatan yang dianggap valid pada saat itu berdasarkan kalkulasinya penguasa. Tentu melalui proses yang melibatkan partisipasi rakyat. Sekarang ada parlemen ya. Ya ini teori. Prakteknya mungkin nggak sesederhana itu. Negosiasinya bisa panjang. Iya bisa panjang. Ini teori aja ini. Ya ini teori aja. Nah kembali kepada korban tadi atau ibadah korban. Ini ya ibadah korban itu ibadah yang penting dalam agama. Itu sunnah ya. Sesuatu yang dianjurkan dalam agama. Tapi prakteknya bisa dinamis. Nah sekarang kontroversi yang muncul kemarin ya soal korban yang dibiayai oleh APBN. Ini harus dilihat dari siasah syariah juga. Nah ini di sini ya kalau kita bicara soal hukum murni ya, soal hukum murni ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dalam hukum fikih itu seorang imam mengeluarkan anggaran untuk korban atas nama orang Islam. Ya, kemudian dibagikan di masjid-masjid, di musola-musola, lalu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan itu dikeluarkan dari kas negara, dari Baitul Mal, itu nggak ada masalah secara hukum fikih ya. Tapi kan hukum fikih itu kan hukum teoritis, itu kan hukum di dalam kitab.
Tapi begitu Anda praktekkan di dalam situasi konkret, itu kan tidak sederhana. Misalnya, pertanyaan dasar sekarang, apakah perlu melakukan hal seperti ini di tengah situasi seperti sekarang misalnya? Pada saat pemerintah menganjurkan terjadinya efisiensi anggaran di semua sektor. Pemerintah sedang punya hajat besar untuk ini, itu, tiba-tiba melakukan hal seperti ini. Tepat nggak sih itu? Dan sekarang kita lihat masyarakat marah. Dan saya kira kemarahan publik dalam isu korban dengan dana APBN kemarin itu ya valid. Valid itu kemarahan rakyat itu. Ya tidak semua kalangan marah ya, tapi kan ada banyak kalangan yang tidak sepakat dengan tindakan pemerintah ini. Dan saya kira ini masukan yang bagus buat pemerintah. Untuk berikutnya tidak melakukan hal yang seperti itu lagi ya. Perlu dipertimbangkan secara masa-masa. Di tengah kemarahan publik atau ketidakpuasan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah dalam penggunaan anggaran negara ya. Untuk membiayai program-program ambisius ya. Yang itu semua atau banyak program itu yang bagus menurut saya. Program-program ambisius ini tidak, ya saya mungkin berbeda pendapat dengan banyak teman-teman saya sendiri ya. Saya menganggap program-program prioritasnya pemerintah sekarang ini itu banyak yang bagus. Tapi itu kan butuh biaya besar. Sehingga akhirnya menyunat biaya-biaya atau anggaran-anggaran dari berbagai bidang lain, kementerian-kementerian lain. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, apalagi di tengah-tengah situasi ekonomi yang sedang tidak baik ya saat ini, isu nilai tukar yang merosot drastis, ya. Ancaman krisis global misalnya, tiba-tiba melakukan hal seperti ini, apakah ini tepat atau tidak? Itu kan perlu dipersoalkan. Jadi pernyataan MUI bahwa secara syariat tidak masalah? Ya secara syariat, secara hukum fikih ada dalilnya. Tetapi ketika hukum fikih itu diterapkan di dalam situasi tertentu, apakah tepat? Jadi dalam istilah usul fikih itu menerapkan suatu hukum di dalam konteks tertentu itu juga krusial itu. Tahqiqul manat ya. Menerapkan suatu hukum ya, di dalam situasi yang konkret. Apakah itu mungkin hukumnya begini, tapi situasi tertentu apakah hukum yang begini itu tepat dieksekusi misalnya. Karena jadi kritik Mas Ulil adalah waktunya tidak tepat. Ya itu, konteks penerapan hukum itu belum tentu tepat. Membuat hukum itu belum tentu tepat dipraktekkan pada situasi tertentu gitu. Karena ini hal yang sudah biasa dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya juga. Dan bahkan oleh pemerintah-pemerintah provinsi dan kabupaten juga melakukan hal yang sama, Mas. Iya. Ya, tapi sekarang ini di dalam situasi seperti sekarang ya, apakah hal seperti itu tepat? Apalagi jumlahnya cukup besar ya, jumlah nominal uangnya ya, cukup besar misalnya. Nah itu juga perlu dipertimbangkan ya. Jadi kalaupun misalnya ada alternatif, beberapa netizen bilangnya alternatifnya adalah jangan dibilang ini kurban presiden, tapi kurbannya masyarakat, kurbannya rakyat misalnya, atau kurbannya umat Islam gitu. Mas Ulil melihatnya di waktu ini juga nggak tepat? Menurut saya tidak sekedar hanya soal penyebutan korbannya itu sendiri ya, tapi situasi seperti sekarang ini dalam penggunaan uang negara. Dalam situasi di mana pemerintah menganjurkan terjadinya efisiensi dalam segala hal, ya, apakah hal seperti itu tepat misalnya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu dilontarkan kan? Bukan soal hukum agamanya sendiri ya. Kalau hukum agamanya sendiri, ya itu ada justifikasinya ya. Tapi kan sekali lagi tadi itu saya katakan,
penerapan hukum tertentu di dalam situasi tertentu itu belum tentu tepat juga gitu. Hukumnya sendiri membolehkan, tapi konteksnya yang spesifik itu belum tentu membuat hukum itu menjadi tepat diterapkan dalam konteks itu misalnya. Nah, makanya bagi saya salah satu dimensi penting itu di dalam perbincangan soal hukum Islam itu tidak sekedar hanya hukumnya sendiri, tapi konteks penerapan hukum di dalam situasi yang konkret itu juga perlu dilihat itu. Tahqiqul manatnya itu ya, atau tatbikul ahkam, penerapan hukum pada situasi tertentu itu juga tidak kalah penting untuk dipertimbangkan itu. Kalau ada yang menyamakan antara Baitul Mal dan APBN kemudian bilang bahwa waktu itu kan diambil dari Baitul Mal, ini APBN kan secara, bagi saya Baitul Mal modern itu bisa dimaknai sebagai APBN. Ada teman-teman yang mengatakan itu tidak tepat, tidak tepat menyebut APBN modern disebut sebagai Baitul Mal. Menurut saya tidak soal. Baitul Mal modern itu ya APBN. Itulah uang yang digunakan untuk keperluan rakyat, keperluan masyarakat ya. Yang itu beda dengan gini. Memang Baitul Mal dalam pengertian tradisional itu memang beda. Beda berdasarkan sumber-sumbernya. Misalnya sumber Baitul Mal itu bisa sedekah pada umumnya, bisa harta-harta rampasan dari perang misalnya, perang yang perang yang kategorinya tidak perang yang kemudian menimbulkan ghanimah tapi faik ya, itu istilah teknis yang nggak perlu kita bicarakan lah di sini. Tapi intinya salah satu sumber Baitul Mal itu bisa rampasan perang, karena ketika itu kan ya tradisi pada saat itu kalau Anda perang menaklukkan suatu ghanimahnya bawa pulang negara lain atau bangsa lain, ya Anda merampas kekayaan dari bangsa itu dianggap valid, sah ketika itu sumber Baitul Mal. Termasuk sebagian juga hibah, ya, pemberian kepada negara misalnya, atau nazar, atau bahkan zakat. Ya, itu bisa juga menjadi sumber Baitul Mal. Nah, karena sumber Baitul Mal ini beda-beda, maka penggunaannya juga tidak sama. Kalau Baitul Mal itu bersumber dari zakat, ya dia harus disalurkan kepada para asnaf ya, orang-orang yang memang berhak atas zakat itu, tidak bisa sembarangan. Artinya kalau harta Baitul Mal itu bersumber dari zakat, itu alokasinya strict. Hanya kelompok-kelompok yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan sebagai beneficiariesnya sudah sudah dijelaskan. Itu konsep Baitul Mal di dalam negara Islam tradisional. Dalam negara modern, Baitul Mal itu sudah berubah secara total. Pertama, Baitul Mal itu tidak hanya milik orang Islam. APBN itu bukan hanya milik orang Islam saja, penggunaannya untuk bangsa Indonesia. Tidak bisa dimonopoli oleh orang Islam saja. Nah, ini juga menimbulkan salah satu pertanyaan penting ketika menggunakan Baitul Mal untuk kepentingan kelompok tertentu di dalam sebuah negara, ya. Itu juga harus dipikirkan dengan masa-masa itu. Karena Baitul Mal dalam bentuk APBN itu tidak hanya milik orang Islam. Beda dengan Baitul Mal di dalam konsep negara tradisional yang kita kenal dalam sejarah Islam ya, dalam negara khilafah. Itu memang Baitul Mal ini penggunaannya memang hampir semuanya, sebagian besar ya untuk kepentingan orang Islam. Sumbernya bahkan bisa datang dari yang disebut dengan al-kharaj ya, yaitu pajak atas orang-orang non-muslim. Tapi penggunaannya hanya untuk orang Islam. Ya, tapi seorang penguasa dengan pertimbangan siasah syariah, dia bisa menggunakan Baitul Mal ini untuk membantu orang-orang non-muslim. Bisa. Tapi dalam konsep negara Islam tradisional ya, yang kita kenal dalam sejarah Islam,
Baitul Mal atau kas negara itu ya haknya orang Islam. Terus, tapi APBN lain. Idealnya gimana Mas untuk tahun yang akan datang nih, misalnya kalau mau diimplementasikan lagi, apa yang harus dilakukan nih? Ya situasinya kan bisa berubah dari waktu ke waktu ya. Kalau situasi ekonomi sedang mengencangkan ikat pinggang ya mungkin perlu dipertimbangkan masa-masa Anda mengeluarkan anggaran negara untuk misalnya pembelian hewan kurban, karena situasinya sedang apa namanya ya sedang tidak baik misalnya. Ya selain soal penyebutan ini adalah korbannya presiden atau segala macam, itu memang penamaan yang memang problematis ya, karena ini seolah-olah korban pribadi. Gitu. Padahal itu dibiayai oleh uang publik kan. Itu penamaan itu juga penting itu. Tapi sekali lagi tadi itu perdebatan soal fikihnya bagi saya tidak terlalu rumit karena ada dalilnya. Dalam hukum fikih itu ya boleh imam itu mengeluarkan kas negara, uang kas negara untuk membiayai hewan kurban atas nama orang Islam. Ya. Dan biasanya berupa unta. Berupa unta badanah ya. Tapi kalau duitnya lagi nggak cukup ya kambing nggak apa-apa. Tapi standarnya itu unta, standarnya ya badanah ya. Ya tapi sekali lagi ini kan kita tidak hanya bicara soal hukum fikihnya, betul. Tapi eksekusi hukum fikih dalam situasi tertentu itu bagaimana gitu. Tapi ini pendapat personal saya ya. Mungkin yang nonton ini ada yang nggak setuju ya monggo saja. Tapi kemudian logika fikih secara langsung digunakan untuk implementasi, misalnya logika fikih pengelolaan Baitul Mal secara langsung diimplementasikan dalam APBN atau menjadi rujukan dalam pengelolaan APBN. Mas Ulil setuju atau enggak? Saya setuju, enggak masalah. Jadi menganggap APBN itu setara dengan Baitul Mal di dalam konsep tradisional itu nggak masalah. Jadi wujud Baitul Mal modern ya APBN. Kalau dalam aktivitas bernegara? Ya kan negara kan dibiayai oleh APBN. Jadi Baitul Mal APBN ini untuk membiayai penyelenggaraan negara. Cuma yang harus kita ingat adalah APBN Baitul Mal sebagai APBN dalam negara modern itu sudah berubah karakternya. Apalagi negara kita ini bukan negara agama. Kita mengikuti konsep negara Pancasila, negara bangsa, bukan negara agama. Nah, bangsa di sini ya macam-macam agamanya, ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Protestan, Hindu, Buddha, Sikh, Bahai, agama-agama lokal, macam-macam. Jadi penggunaannya tidak eksklusif hanya kelompok agama tertentu. Tapi ini berguna atau harus digunakan untuk semua kepentingan semua golongan gitu. Jadi ketika kita menggunakan budget negara ini untuk kebutuhan atau kepentingan kelompok agama tertentu atau kelompok sosial tertentu, itu harus dipertimbangkan juga pertimbangan bahwa yang disebut dengan APBN ini adalah dananya semua penduduk, bukan hanya untuk orang Islam saja. Ini dananya semua, Baitul Malnya semua orang, bukan hanya Baitul Malil Muslimin ya, tapi Baitul Malil Waton, kas tanah air. Baitul Mal bukan hanya Baitul Malil Muslimin, tapi Baitul Malil Waton, kas negara. Maka dalam melakukan pengukuran dampak maslahat harus inklusif, harus inklusif. Jadi semua kelompok dipertimbangkan kepentingannya gitu. Nah, ini semua kan sesuatu yang atau penggambaran yang ideal lah. Jadi idealnya begitu. Jadi Baitul Mal modern itu ya APBN. Tapi jangan lupa ini bukan hanya APBN-nya orang Islam.
ini penting loh kesadaran mengenai ini. APBN Indonesia itu anggaran pembangunan dan belanja negara. Tapi memang negara Indonesia ini agak unik Mas ya. Kayak ini kan pengelolaan dana APBN yang sebenarnya terlepas dari urusan-urusan keagamaan. Tapi kemudian publik juga merasa butuh legitimasi keagamaan dalam. Ya ini gini. Ini memang tidak mudah ya. Ini kalau dibicarakan secara panjang lebar pasti ya panjang. Tapi gini, negara Indonesia ini memang bukan negara agama. Tetapi juga bukan negara yang mengabaikan sama sekali kepentingan kelompok-kelompok agama. Jadi jelas negara kita itu aktif mempromosikan kepentingan umat beragama. Tidak bisa negara Indonesia itu dituntut berdiri idol gitu di pinggir lapangan nonton saja begini, nggak bisa. Ya ini faktanya begini. Beda dengan negara-negara di Barat yang di dalam mengurus soal-soal keagamaan, negara-negara sekuler di Barat itu seperti polisi yang duduk pasif di pinggir jalan hanya mengawasi lalu lintas, kalau ada pelanggaran baru nyemprit. Iya. Itu kan penggambarannya kan begitu. Kalau di dalam negara sekuler di Barat ya. Di Indonesia kan enggak. Di Indonesia ini negara itu aktif menjadi panitia yang mempromosikan kepentingan umat beragama semuanya. Nah, karena orang Islam di sini jumlahnya besar, otomatis kepentingan mereka memang yang mengambil porsi paling besar dari kepanitiaan ini. Itu fakta sosial yang tidak bisa Anda ingkari itu. Anda nggak bisa membawa. Saya dulunya pernah punya mimpi utopian ya. Bahwa negara Indonesia itu ya harus seperti negara-negara sekuler di Barat yang berdiri pasif, seperti polisi mengawasi lalu lintas. Dia tidak akan melakukan intervensi kalau tidak ada pelanggaran. Konsep ini berjalan di Barat, tetapi ini bukan konsep yang universal. Ini konsep negara yang seperti polisi yang netral itu. Yeah. Itu tidak konsep universal menurut saya. Dan kalau Anda belajar teori politik modern sekarang ini, kritik-kritik terhadap konsep negara sekuler di Barat yang dianalogikan dengan polisi yang duduk netral di pinggir jalan itu Anda akan tahu bahwa ini konsep bukan konsep universal. Ini konsep yang lahir dari pengalaman spesifik bangsa Barat. Punya sejarah tertentu lalu melahirkan negara yang seperti itu. Tetapi ini bukan pengalaman universal. Anda nggak bisa membawa pengalaman negara-negara Eropa Barat ini, Perancis, Inggris, Jerman, dan seterusnya, termasuk kemudian dibawa ke Amerika ya. Anda bawa ke Indonesia, lalu Anda terapkan secara harafiah di sini tanpa melalui proses kritik konteks lokal. Iya. Termasuk konteks ideologi. Konteks ideologinya. Nggak bisa. Di Indonesia itu Anda nggak bisa menerapkan negara polisi seperti ini. Negara seperti polisi yang duduk netral, yang hanya bertindak kalau ada pelanggaran. Nggak bisa. Negara adalah panitia penyelenggara. Iya, negara itu seperti amil yang aktif untuk ikut mempromosikan kepentingan orang-orang beragama. Kepentingan agamanya orang Kristen juga dipromosikan. Ada budget negara yang misalnya perayaan Natal negara, perayaan Natal pemerintah, perayaan Imlek oleh pemerintah. Kemudian sekarang ini kan ada kalau di Islam ada IAIN, Institut Agama Islam Negeri, ada juga Institut Agama Kristen Negeri juga, IAKN. Itu ada di mana? Di Toraja. Itu maksudnya PT AKN bro? Ya, PT AKN. Ada di Toraja, ada lagi di Bangka Belitung. Tapi itu untuk Konghucu. Negeri ya Mas? Negeri.
Ada IAIN untuk agama Konghucu. Jadi negara ikut mempromosikan agama memang. Ya bagi orang Barat mungkin aneh. Ya aneh. Ada lagi nggak Mas negara yang seperti Indonesia? Secara basis bukan negara agama tapi aktif banget mempromosikan agama itu. Ya negara-negara Muslim hampir begitu semua kan, di Timur Tengah kan negara mempromosikan kepentingan. Tapi kan itu negara Islam. Negara Islam ya. Negara yang bukan negara Islam tapi aktif mempromosikan kepentingan agama. Saya nggak tahu ya apakah ada atau enggak ya. Tapi unik banget berarti negara kita. Iya, pengalaman Indonesia menurut saya ya unik pengalaman kita. Ya yang lain adalah ya negara-negara seperti Malaysia kan sama juga. Malaysia kan bukan negara Islam. Oh iya. Meskipun Islam disebut secara resmi sebagai agama negara, tapi negara Malaysia bukan negara Islam. Dan negara Malaysia itu mempromosikan secara aktif kepentingan agama Islam, ya agama Kristen, agama Katolik, Konghucu, dan yang lain-lain ya. Meskipun masih selektif ya. Nah di Indonesia ini, meskipun umat Islam karena alasan ukuran demografisnya ya, jumlah penduduknya, populasinya besar, lalu mendominasi proporsi kepanitiaan negara ini, tetapi de facto kepanitiaan negara dalam mempromosikan kepentingan agama ini berlaku juga untuk agama-agama di luar Islam. Ya, tadi itu kita sebutkan ya. Sekarang ini misalnya Kementerian Agama itu kan sekarang karena tuntutan keadilan, keadilan dalam pengertian fairness ya, bukan justice tapi fairness ya, keadilan dalam pengertian fairness. Kemudian kan sekarang ini negara semua agama di Indonesia menuntut adanya pendidikan agama untuk murid-murid yang mengikuti agama itu di sekolah-sekolah pemerintah. Termasuk agama-agama lokal. Misalnya murid-murid yang mengikuti kepercayaan Nusantara kayak Sunda Wiwitan atau macam-macam ya. Itu kan mereka sekarang juga menuntut negara menyediakan layanan pendidikan untuk murid-murid atau anak-anak mereka di sekolah-sekolah negeri. Kalau swasta lain cerita ya. Sekolah negeri, sekolah yang dibiayai oleh dana negara. Dan negara Indonesia mencoba untuk memenuhi itu. Menurut saya ini jauh lebih baik menurut saya daripada praktek negara di Barat. Bagi teman-teman yang condong kepada teori negara sekuler, memang praktek di Indonesia ini dianggap aneh, atau keliru, atau bahkan ini bagian dari praktek abad pertengahan lah, bagian dari medieval, medieval tradition ya. Tapi bagi saya dalam logika kebangsaan Indonesia, ini mungkin jauh lebih masuk akal. Memang prakteknya sekarang ini belum fair sepenuhnya. Kita harus jujur sebagai umat Islam ya. Ini apa yang saya katakan ini agak sensitif ya. Tapi ini saya tujukan kepada teman-teman yang ada di Kemenak. Terus terang, penggunaan budget negara untuk kepentingan umat Islam di Indonesia itu besar sekali. Ya masuk akal karena umat Islam kan jumlahnya gede ya. Secara demografi lebih besar. Tetapi kepentingan-kepentingan umat beragama lain itu juga harus diperhitungkan itu. Saya nggak tahu perasaan teman-teman Protestan misalnya. Apakah mereka juga punya unek-unek ya yang mempersoalkan penggunaan budget pemerintah untuk kepentingan agama-agama tertentu secara tidak proporsional ya. Mereka pasti punya pikiran itu. Nah, tapi kan ini bernegara itu kan proses ya. Jadi pelan-pelan kita mencoba memperbaiki lah. Ya. Oke, umat Islam karena jumlah populasinya besar,
itu menikmati proporsi kepanitiaan lebih besar. Oke, itu logis. Ya, ini ya ada unsur mayoritarianisme, iya. Tetapi mayoritarianisme harus dikontrol juga dengan minority right. Dengan hak-hak orang minoritas. Dan konstruksi negara kita sudah memungkinkan itu kok. Negara kita ini dari sudut konstruksi konstitusinya ya, di UUD pasca amandemen, itu kan, dan juga berdasarkan undang-undang yang terkait dengan hak beragama. Itu sudah dijamin semuanya sebetulnya. Meskipun jaminan ini mungkin belum sepenuhnya fair ya. Saya katakan belum sepenuhnya fair karena saya banyak bertemu dengan teman-teman dari kalangan penganut kepercayaan dan agama-agama lokal. Mereka masih merasakan ketidak-fairness, ketidak-fairan. Misalnya, ya banyak hal lah mereka merasakan belum fair. Oke. Tetapi sebetulnya negara kita ini konstruksi dasarnya itu adalah kita menghormati semua keyakinan. Semua hak diberikan hak untuk beribadah dan melaksanakan keyakinan melaksanakan agama sesuai dengan keyakinannya. Semua dijamin. Negara tidak boleh pilih kasih. Makanya saya suka sekali dengan pernyataan Menteri Agama yang lalu. Gus Yakut ya, Gus Tutut ya. Dia mengatakan Kementerian Agama di Indonesia bukan hanya kementerian orang Islam. Bukan kementerian agama Islam saja. Tapi ini kementerian untuk semua agama. Itu bagi saya pernyataan sederhana tapi prinsipil. Dan saya rasa sikap pemerintah begitu sampai sekarang pun nggak berubah. Di era Pak Nasar juga meskipun tidak dinyatakan ya. Tapi saya kira sikapnya Kementerian Agama dari dulu. Iya. Dari dulu. Ini menarik banget Mas. Sebelum kita tutup Mas, saya ada pertanyaan lanjutan nih Mas, menggelitik di kepala saya. Kalau prakteknya terus dilakukan, konsolidasi, negosiasi dengan agama melalui jalur pemerintahan dan seterusnya gitu Mas ya. Ada kemungkinan nggak negara kemudian menjadi otoritas tertinggi dalam beragama? Bukan lagi teks, bukan lagi tradisi keagamaan, tapi agama yang kemudian menjadi dan memegang otoritas tertinggi. Negara yang kemudian memegang otoritas tertinggi. Saya kira enggak ya. Negara itu, ini saya ingin menggunakan istilah yang dipakai oleh Al-Ghazali ya. Al-Ghazali itu meskipun ini mungkin bagi beberapa orang dianggap bermasalah atau tidak sesuai dengan konteks modern, tapi saya mengatakan gagasan Ghazali ini masih relevan. Al-Ghazali mengatakan begini, jadi negara dan agama itu saudara kembar. Ad-dinu wal mulku tau'amani. Ini istilah yang terkenal dari Al-Ghazali dalam banyak kitabnya, terutama dalam Ihya ya. Ad-dinu wal mulku tau'amani. Agama dan kekuasaan itu saudara kembar. Agama itu adalah asas, dasar. Ad-dinu ussun. Wal mulku harisuhu. Kekuasaan politik itu punya tugas menjaga agama. Di dalam konteks zaman dulu, ad-dinu di sini hanya Islam. Tapi ini kan zaman dulu. Iya. Kalau pernyataan Al-Ghazali ini mau dibawa dalam konteks negara bangsa modern seperti Indonesia, ad-dinu di sini artinya bukan hanya Islam saja. Ya semua agama. Semua agama yang hidup di negara ini, itu negara punya tugas untuk harisun, menjaga kepentingan agama ini. Nah, hanya menjaga saja, dia panitia saja. Tetapi otoritas terakhir tetap pada agama ini masing-masing. Otoritas menyangkut ajarannya, doktrinnya, benar salahnya, halal haramnya, fatwa hukumnya, ini semua ada pada agama itu. Otoritas negara sebatas hanya otoritas administratif. Di dalam aspek otoritas administratif memang negara final. Dia tertinggi. Tetapi misalnya tidak sah pernikahan. Ya, itu ada negara. Tapi itu
otoritas administratif. Tapi otoritas keagamaannya ya ada pada lembaga agama. Atau figur-figur agama. Ada figur-figur agama. Tapi otoritas administratifnya itu ada pada pemerintah, ada pada negara. Nah, ini kan konsep yang, ya ini pandangan saya ya. Yang kalau ada yang nggak setuju ya monggo saja. Tapi saya kira konstruksi inilah yang dipraktekkan secara de facto di Indonesia. Dan semua ulama sepakat. Ulama dari NU, Muhammadiyah, ya MUI, ya Perti, ya Al-Wasiliyah, ya para pendeta, para pastor. Secara umum setahu saya mereka semua sepakat dengan konstruksi ini. Yaitu konstruksi bahwa negara Indonesia itu negara yang tidak pasif terhadap kepentingan agama. Itu mempromosikan. Tapi perdebatan netizen itu, Mas, berkaitan juga dengan kalau misalnya negara terus ikut campur dengan urusan ini, mereka tuh selalu nanya, ini negara mau ngapain lagi? Ya, negara betul. mau ngapain lagi? Ini kritik netizen seperti ini saya anggap positif ya. Jadi bagaimanapun campur tangan negara, walaupun itu dikatakan campur tangan administratif ya. Tapi kalau terlalu berlebihan di dalam agama juga layak dikritik. Yang kemarin yang terakhir pada musim haji, pembayaran dam boleh dilakukan di Indonesia, itu diskusi netizen adalah negara mau ngapain lagi ini? Mau ambil untung di mana lagi? Jadi agak berpikir memang seperti ada negosiasi yang sedang dilakukan oleh negara dengan kepentingan publik, kemaslahatan, tapi juga kepentingan agama tertentu misalnya, itu dianggap sebagai intervensi agama terhadap intervensi negara terhadap agama-agama yang dianut itu, Mas? Kalau soal penyembelian dam ya, dam itu adalah ya hewan yang disembelih mestinya di tanah suci sana, untuk menggantikan untuk menggantikan tindakan-tindakan tertentu wajib-wajib haji yang ditinggalkan ya. Misalnya kita haji, ya ini istilah teknis mungkin tidak semua orang paham. Kalau haji tamattu misalnya, atau haji qiron misalnya, itu ya pelakunya harus menyembelih kambing kan. Nah selama ini menyembelih kambing itu dilakukan di tanah suci Mekah. Nah tapi karena jumlahnya makin besar dan macam-macam, kemudian ada ide bagaimana kalau kambing itu disembelih di tanah air, karena lebih membawa manfaat kepada orang-orang di Indonesia, karena yang membutuhkan daging di sini jauh lebih banyak daripada yang di Saudi sana atau di Mekah ya. Ya pertimbangan itu bagi saya valid. Ya. Sebagian kiai-kiai NU setuju dengan usulan menyembelih dam di tanah air, disembelih di tanah air dan dibagikan di sini. Iya. Ya. Kalau ini sih pertanyaan ini, kalau itu dipertanyakan negara mau apa lagi, itu sebetulnya tidak relevan karena justru usulan ini adalah untuk kemaslahatan lebih besar bagi umat Islam yang ada di sini, daripada disembelih di Mekah, dagingnya dibagikan di sana. Yang katanya juga sudah tidak di tanah haram karena RPH-nya banyak kan di luar tanah haram. RPH-nya sudah di luar tanah haram. Terus kemudian nggak tahu distribusi dagingnya itu juga kemana, apakah di tanah haram atau tidak misalnya. Kalau iya, ya apakah orang Mekah masih butuh daging misalnya, kan mereka secara level ekonomi kan jauh lebih baik ya. Lebih baik manfaat daging itu dimanfaatkan di sini, dibagikan kepada orang-orang di Indonesia yang banyak membutuhkan ya. Pertimbangannya justru malah untuk kemaslahatan lebih banyak orang. Usulan untuk menyembelih dam di Indonesia itu. Sebagian kiai-kiai NU sudah setuju itu. Meskipun NU belum punya fatwa yang definitif. Muhammadiyah sudah. Saya senang dengan fatwa Muhammadiyah. Saya setuju. Malaysia juga sudah. Malaysia sudah. Jadi saya kira tren menyembelih dam di tanah air masing-masing itu tren yang nggak terhindarkan. Saudi sendiri lebih senang karena mereka nggak repot ngurusi itu. Iya. Karena
satu komplikasi sendiri tuh ngurusi 6 juta, berapa? 1,4 juta orang. Ya, sampai 2 juta orang kan. Sampai 2 juta orang ngurusi 2 juta kambing itu dalam waktu 3 hari misalnya, itu tidak mudah juga itu. Wah, seru banget nih Mas. Kayaknya harus ada satu episode khusus ngomongin soal relasi agama dan negara ini. Ya boleh, nanti mungkin minggu depan ya. Minggu depan. Minggu depan kita teruskan omongan tentang relasi agama dan negara berdasarkan konteks modern. Iya, karena kita pernah mendiskusikan ini sebenarnya soal bagaimana terbentuknya negara dari mulai kota sampai ke negara yang populer saat ini. Tapi yang kita mau diskusikan adalah yang saat ini sudah ada ya. Ya. Relasi agama dan negara di beberapa negara Eropa juga menarik, Mas. Ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang nonton. Kami juga pada kesempatan ini mau mengucapkan bela sungkawa karena Indonesia baru saja kehilangan salah satu ulama Besar yang sangat dihormati, yaitu Kiai Haji Adib Rafiuddin Izza dari Buntut Pesantren. Mudah-mudahan Gus Romzi ini berasal dari keluarga Buntet juga. Iya, beliau paman kami, mudah-mudahan diterima segala amalnya dan diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.